Makanya itu saya nggak bisa ngebayangin tuh ya, kasus yang tadi ya, kalau bosnya makan di restoran, pembantunya kagak diajak makan, suruh diri di belakang aja sembari gendong anaknya dengan seragam horor itu tadi, dengan seragam yang menunjukkan perbedaan status sosial itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, ma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saudara sedang taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pelajaran kita halaman 38. Wakana selanjutnya, poin selanjutnya, wakana sallallahu alaihi wasallam yas'alul khadima an hajatihi. Danlah Nabi sallallahu alaihi wasallam terbiasa bertanya kepada khadimnya tentang hajat-hajatnya, keperluannya. Fa an Ziyad bin Abi Ziyadin maula Bani Makhzum, diriwayatkan dari Ziyad bin Abi Ziyad ya, ini maula dari Bani Makhzum. Maula itu budak yang sudah dibebaskan dari kalangan Bani Makhzum. An khadimin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari khadimnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rajulin au imra'atin, bisa jadi khadimnya itu lelaki atau perempuan. Ya, jadi ada syakrawi di sini. Ya, Ziyad bin Abu Ziyad ini dia ragu khadimnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini lelaki atau perempuan. Tapi saya menduga khadimnya ini lelaki. Ada pembantu Nabi yang namanya Sauban. Kemungkinan besar itu ini dia. Namanya Sauban. Ya. Jadi Nabi itu biasa nanya kepada khadim-khadimnya, Anda punya keperluan sama saya apa enggak? Bayangin loh, bos nanya sama pembantu begitu, Anda punya hajat enggak sama saya pada hari ini? Begitu. Kala ya, Ziyad bin Abu Ziyad itu bercerita, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma yaqulu lil khadimi, dari sebagian apa yang biasa beliau katakan kepada pembantu-pembantunya, alaka hajatun, kamu ada keperluan enggak sama saya? Kamu butuh sesuatu apa enggak sama saya? Bayangin kalau kita punya bos kayak begitu. Saya datang begitu, ada yang bisa saya bantu enggak hari ini buat kamu? Oh, minjem duit bos. Udah penyakit kamu tuh sih, minjem duit. Minjem duit bos. Yang kemarin aja belum bayar itu. Qala hatta kana dzata yaumin. Ya, melanjutkan cerita Sayyidina Ziyad bin Abi Ziyad ini ya, sampai tiba satu hari beliau berkata, ya Rasulullah, ya, hatta kana dzata yaumin faqala, maka berkata pembantunya ini kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, hajati, saya punya hajat ya Rasul, penuhi hajat saya. Kata Nabi SAW, wa ma hajatuka, hajat kamu apa? Qala, pembantu ini berkata, hajati an pasfa'ali yaumal qiyamah, hajat saya, keperluan saya kepada Tuhan adalah agar Tuhan memberi syafaat kepada saya pada hari kiamat. Wa man dallaka ala hadza, siapa yang menunjukkan engkau atas hal yang sedemikian? Ini kata Robbinya ini saya bingung nih. Robbi itu apakah maksudnya Allah, ataukah maksudnya itu majikan sebelumnya, atau apakah maksudnya itu Rasulullah SAW sendiri? Jadi kata Robbi itu bisa berarti Tuhan, bisa berarti Tuhan, ya, bisa berarti majikan, begitu. Ya. Jadi siapa yang menunjukkan kamu akan hal sedemikian? Rabbi, ya, Tuhan saya atau majikan saya. Faqala,
immala fa inni bikasratis sujud. Ya, artinya immala di sini ya memang di sini tempatnya kamu minta syafaat. Gitu. Memang disinilah tempatnya kamu minta syafaat. Kalau kamu ingin minta syafaat jadi musta'malatun fi makna syarti wa jawabuha mahdhufun wa taqdir hahuna. Disinilah memang tempat kamu meminta syafaat. Ya. Fa'a inni bikasratis sujud. Ya. Maka bantu saya untuk mempermudah hajat kamu dengan memperbanyak sujud. Kamu banyak sujud demi Allah Subhanahu wa taala, syafaat saya akan datang. Kalau Sauban itu, Sayyidina Sauban itu pembantu Rasulullah SAW, dia itu banyakkan khidmat demi Nabi malam. Itu hadisnya itu masyhur juga. Itu dia minta itu, kalau di hadis itu, di hadis yang riwayat Sauban itu yang apa namanya, yang bukannya Sauban yang minta. Ya, tapi Nabi SAW itu berkata, salni, minta saya, mintalah sesuatu sama saya. Kata Sauban itu, laisa li hajah, enggak ya Rasul, saya enggak punya hajat apa-apa, saya bisa khidmat aja udah seneng. Salni ya Sauban, mintalah sesuatu kepadaku. Enggak ya Rasul, saya enggak punya hajat apa-apa, udah saya begini aja udah seneng. Salni ya Sauban, mintalah sesuatu sama saya. Jadi Nabi itu serius. Ya, sampai 3 kali Nabi bilang mintalah sesuatu kepada. Dia minta permintaan yang sangat cerdas. Uridu murafataka fil jannah. Saya pengen jadi teman Tuhan di sorga. Jadi nggak minta duit. Ya. Saya pengen jadi teman Tuhan di sorga. Ya. Pokoknya itu berarti lebih tinggi levelnya dari syafaat tuh. Pokoknya dan lebih tinggi dari masuk sorga. Gak cuma masuk sorga. Kalau masuk sorga kan Nabi di mana, dia di mana, begitu. Tapi dia minta uridu murafaqataka fil jannah. Saya pengen nemenin Tuhan di surga. Keren juga nih permintaannya. Dan Nabi bilang fa inni bikasratis sujud. Begitu. Baik, kalau itu permintaan kamu, perbanyak sujud biar permintaan kamu itu terlaksana. Keren tuh permintaan. Ya. Permintaan pembantu kepada bos yang paling keren itu yaitu dia gak minta panjang umur, kaya, bini cakep, kedudukan yang tinggi, apa segala macam. Sebagaimana dia bahagia sama bosnya di dunia, ya dia pengen bahagia sama bosnya di akhirat juga. Ya, jadi. Maka Sallallahu Alaihi Wasallam yura'i masyaira man yakhdumu. Dan Allah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memelihara perasaan orang yang berkhidmat kepada dia. Perasaan orang. Ya. Wa mimma yubayyinu dzalika hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan dari sebagian yang menjelaskan tentang hal yang demikian, artinya Nabi memelihara perasaan orang, jaga perasaan orang, adalah hadis riwayat Imam Abu Hurairah, ya, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, di mana beliau bersabda, idza ata ahadukum khadimuhu bi ta'amihi fa illam yujlishu ma'ahu fal yunawwilhu luqmatan aw luqmataini. Apabila datang salah seorang kalian pembantunya, idza ata ahadakum khadimuhu bi ta'amihi, apabila didatangi salah seorang di antara kalian oleh pembantunya dengan makanannya, fa illam yajlishu ma'ahu, kalau dia fa illam yujlishu ma'ahu, kalau si majikan ini tidak mau ngajak duduk pembantunya untuk makan bareng. Jadi idealnya tuh pembantu masak di dapur, masakan udah kelar, bos masakan ready, bawa sini, ijlis nakul ma'ana, duduk kul ma'ana, mari makan bersama kami. Yang paling afdal. Kalau nggak bisa begitu, fa illam yujlishu ma'ahu, dia nggak bisa ngajak pembantunya duduk dan makan bareng,
Ya, fal yunawilhu luqmatan au luqwatain. Maka hendaknya dia kasih kepada pembantunya sesuap atau 2 suap. Masakan ente, coba jajal ente ini. Enak apa enggak? Sendok atau 2 sendok? Enak bos. Lagi? Enak nggak? Enak. Pasti enak masakan ente. Begitu. Ya. Fa innahu waliyah harrahu wa ilajahu. Karena sesungguhnya dia itu ngurusin panasnya tuh masakan dan sedap rasanya. Dia yang masak. Dia yang masak. Panas di dapur keringetan. Ya kan? Dia yang ngasih bumbu-bumbunya, dia yang racik, dia yang rasain biar rasanya pas sama selera majikannya. Apa itu? Begitu makan, ini kagak dapat sama sekali. Begitu. Makanya itu saya nggak bisa ngebayangin tuh, ya, kasus yang tadi. Ya, kalau bosnya makan di restoran, pembantunya kagak diajak makan. Ya, pembantunya kagak diajak makan. Suruh diri di belakang aja sembari gendong anaknya. Ya, dengan seragam horor itu tadi. Ya, dengan seragam yang menunjukkan perbedaan status sosial itu. Nabi itu kalau bisa suruh dia duduk bareng makan. Kalau nggak bisa, suruh jajalin duluan dia. Itu indah benar perlakunya. Al-ajibu ayyaltafita ila hadhil masailil lati na'udduha umuran shaghiratan. Aneh sekali, ajaib sekali, mengagumkan sekali bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih tole-tole kepada masalah-masalah semacam ini yang kita anggap sebagai urusan sepele. Nabi masih ngurusin urusan yang semacam ini. Ya. Kita anggap ini urusan sepele. Walakin laha asarun azim fin nafsi. Akan tapi hal yang semacam ini mendatangkan efek yang besar di dalam jiwa orang. Wa huwa mashghulun bi qadaya ummatin bi akmaliha. Padahal bersamaan dengan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sibuk ngurusin urusan besar-besar, urusan politik, urusan pembagian harta, baitul mal, urusan apa segala macam. Nabi urusin semuanya. Tapi ke urusan hati pembantu supaya dia nggak sakit hati masih Rasulullah SAW urusin. Allahu a'lam bishawab. Yang kita pelajari. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sayyidina sahabi Rasulullah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.